ini baru ya Mbak ya. Iya. Terus ketika sudah dibangun online lagi kena pandemi, aduh. Tapi masih mengukir prestasi ya. Tadi udah dijelaskan banyak banget prestasi. Halo, balik lagi di BEM FEB Podcast. Nah, masih di tema yang sama, membahas tentang UKM dan Ormawa. Di sebelah saya sudah ada Ketua Umum dari HMP Ekonomi Syariah. Silakan perkenalkan diri sampean dulu Mbak. Perkenalkan, nama saya Rizka Nuryanti, biasa dipanggil Ica. Saya dari Ekonomi Syariah angkatan 2018 kampus Jember. Kampus Jember, berarti XR itu ada di kampus Bondowoso juga ya Mbak? Iya, Ya? benar sekali. Ya. Nah, ini Mbak, banyak yang tanya-tanya nih Maba ke BEM ya. Mbak, Mas, HMP XR itu apa sih itu? Nah, bisa dijelaskan nggak ke Maba? Apa itu HMP XR? HMPXR merupakan atau Himpunan Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah merupakan organisasi kemahasiswaan yang menaungi prodi ekonomi syariah baik yang ada di kampus Jember maupun yang ada di kampus Bondowoso. Jadi dua-duanya itu dinaungi sama Iya. HMP ya Mbak ya? Iya. Nah, terus ini juga ada yang tanya. Namanya Atika Nora Kamelia. Nanyanya gini Mbak, apakah Ormawa HMP XR mengambil anggota dari mahasiswa kampus Bondowoso? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Nora. Untuk HMPXR melakukan open recruitment selain di kampus Jember juga mengadakan open recruitment di kampus Bondowoso juga. Jadi kampus Jember sama kampus Bondowoso juga ada ya Mbak ya, Iya. anggotanya ya Mbak ya. Terus dari yang tidak ada namanya, tidak mencantumkan nama, HMP XR hanya boleh diikuti mahasiswa jurusan ekonomi syariah sajakah? Kegiatan apa yang dilakukan? Untuk HMPXR sendiri hanya boleh diikuti oleh prodi ekonomi syariah itu sendiri karena dari tujuannya saja yaitu untuk mewadahi dari mahasiswa prodi ekonomi syariah itu sendiri. Untuk program kerjanya selain fokus pada bidang akademik, HMPXR juga fokus pada bidang untuk mengabdi ke masyarakat sebagai penerapan dari salah satu nilai Tridharma perguruan tinggi. Oke. Salah satu program kerjanya yang menjadi program unggulan dari HMPXR yaitu ada Syariah Economic Event. Syariah Economic Event ya Mbak ya? Iya. Iya, Iya. Udah terlaksana? sudah. Kapan itu Mbak? Tanggal 10 sama tanggal 11 kemarin. Oh, tanggal 10 sama tanggal 11 kemarin ya. Iya. Acaranya itu debat atau gimana? Yang tanggal 10 dan 11 itu lomba debat. Lomba debat. Untuk tanggal 24 Oktober nanti ada lomba karya tulis ilmiah. Nah, juga ada banyak mahasiswa nih Mbak yang tanya-tanya tentang program kegiatan dari HMP XR itu sendiri. Nah, bisa dijelaskan supaya mahasiswa tahu apa aja prokernya? Yang pertama ada program kerja pelatihan karya tulis ilmiah, pelatihan public speaking, dan yang ketiga yang menjadi program unggulan dari HMPXR yaitu Syariah Economic Event, di mana pada tahun ini Syariah Economic Event terdiri dari 2 serangkaian acara yakni lomba debat dan lomba karya tulis ilmiah. Selain itu HMPXR juga memiliki program kerja yang berupa bakti sosial. Bakti sosial Mbak ya. Yang sudah terlaksana bulan ini apa aja Mbak? Yang sudah terlaksana pelatihan karya tulis ilmiah, pelatihan public speaking, dan lomba debat. Lomba debat ya. Oke. Terus juga ada yang tanya nih Mbak, mahasiswa jurusan ekonomi syariah saja yang boleh ikut HMP atau semua jurusan boleh ikut Mbak? Untuk yang boleh mendaftar HMPXR hanya mahasiswa dari prodi ekonomi syariah saja. Prodi ekonomi syariah ya, Iya. karena emang tujuannya Untuk mewadahi mahasiswa ekonomi syariah itu sendiri. Nah, ini HMP XR ini dicetuskan tahun berapa Mbak? Baru berdirikah atau sudah lama atau gimana? HMPXR baru berdiri pada tanggal 19 Desember 2019. Oh, jadi belum genap 1 tahun ya Mbak Iya, ya? belum. Jadi masih baru banget nih HMP XR, masih fresh-freshnya Iya. gitu. Nah, terus untuk prestasinya apa aja Mbak? Prestasi dari HMP XR ini? Sejauh ini ada beberapa pengurus dari HMPXR yang memenangkan PKM yang diadakan oleh BEM FEB UNED. Di antaranya yang pertama
menjadi juara 2 pada PKMGT dan juara 3 pada PKMM. Oke, ada lagi mungkin Mbak? Menjadi finalis pada acara Syariah Fair dan lomba penulis artikel dari KASE. Oke, jadi untuk yang freshnya yang masih baru ini udah termasuk banyak banget ya prestasinya gitu. Terus juga eh, ini ada pertanyaan nih Mbak yang sedikit agak dalam. Suka dukanya menjadi ketua umum HMP gimana? Suka dukanya? Dari suka dulu apa duka dulu? Ya terserah. Duka dulu ya. Oke. Duka dulunya mungkin menjadi ketua umum itu kan harus mengayomi dari beberapa banyak anak dengan beberapa sifat yang berbeda. Iya. Harusnya ya butuh waktu untuk beradaptasi dengan semua anak pengurus-pengurus yang lain. Iya. Sukanya ya lebih banyak mengenal teman-teman entah dari yang kampus Jember maupun dengan kampus Bondowoso. Gitu. Selain itu juga lebih dekat dengan banyak dosen. Lebih dekat sama dosen ya. Iya. Terus juga karena ini kampus Bondowoso dan kampus Jember, jadi lebih banyak ya Mbak ya relasinya ya. Iya. Dua kampus bayangin aja, Jember sama Bondowoso. Sebanyak apa itu mahasiswa yang udah kenal sama Mbak Ica ya. Terus ini kan suka dukanya dari Mbaknya nih jadi ketua umum. Nah, kalau dari Ormawanya sendiri struggle-nya itu gimana? Kan ini baru tahun pertama ya. Struggle-nya gimana? Untuk struggle mungkin yang dihadapi pada kepengurusan tahun pertama ini, selain baru terbentuk pada tahun pertama, ya hal yang dihadapi oleh HMP Eksar yaitu kepengurusan pertama ini tidak dilaksanakan secara offline tapi langsung online karena adanya pandemi ini. Namun dibalik struggle yang ada di dalam pelaksanaan kepengurusan ini, kita juga mensyukuri di mana pengurus-pengurus ini harus bisa tetap berkegiatan dalam kondisi maupun dalam kondisi online. Oke, udah ini baru ya Mbak ya. Iya. Terus ketika sudah dibangun online lagi kena pandemi, aduh. Tapi masih mengukir prestasi ya. Tadi udah dijelaskan banyak banget prestasinya. Nah, silakan Mbak. Ini sudah masuk sesi terakhir. Ini sudah tidak ada pertanyaan. Silakan Mbak mempromosikan himpunan mahasiswa ekonomi prodi ekonomi syariah. Silakan. Oke, terima kasih. Halo Maba 2020, saya tunggu partisipasi kalian untuk menjadi anggota HMP Eksar di tahun 2021. Oke. Jadi jangan lupa ya untuk mahasiswa ekonomi syariah wajib daftar di HMP Eksar ya. Supaya bisa membangun Eksar lebih baik ya. Wis mantap sekali. Ya, terima kasih Mbak Ica, terima kasih juga untuk penonton setia BEM FIB Podcast. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tetap jaga kesehatan. Tungguin podcast-podcast yang menarik.